Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prastara Jalananda dengan NPM 1803 yang ingin menjelaskan seputar tentang monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monopoli ini sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Yang pertama itu mono dan yang kedua itu polen. Yang mana mono itu berarti sendiri dan polen itu menjual. Jadi secara garis besar monopoli adalah seorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli itu disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pedagang monopolis tidak mengkhawatirkan persaingan. Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Yang utama adalah seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapat barang pengganti untuk memiliki persamaan dengan produk monopolis dan adanya hambatan yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopoli akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan beberapa cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga yang murah, sehingga lama-kelamaan perusahaan pasar tersebut akan mati dengan sendirinya. Mungkin cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang yang biasa diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain yang tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadi perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar. Secara ringkas, pasar monopoli memiliki ciri ya seperti yang akan saya bilang ini. Yang pertama, hanya ada satu produsen. Pada pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau penjual. Di dalam hal ini harga yang ditentukan oleh produsen tanpa terpengaruh oleh konsumen. Dengan begitu produsen atau penjual mempunyai hak untuk menentukan harga dan memonopoli pasar. Tetapi tentu saja produsen akan menentukan harga produk-produk yang mereka jual sesuai dengan kualitasnya. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produk yang dijual yaitu barang yang dibutuhkan para masyarakat luas tidak mempunyai barang penggantinya yang serupa. Kemudian tidak ada perusahaan yang menyediakan produk substitusinya dengan baik, sehingga untuk produsen pasar monopoli akan mendapatkan banyak sekali permintaan oleh konsumen. Produsen baru sulit untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Ya, mereka akan mengalami hambatan atau rintangan yang mana rintangan produsen jadi penentu harga dalam pasar monopoli ini. Tetapi produsen tidak dapat mempengaruhi harga dan output terhadap produk lain yang dijual pada perekonomian. Produsen tidak melakukan promosi. Produsen yang tidak diharuskan melakukan promosi dikarenakan sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Para konsumen terpaksa harus membeli kepada produsen karena tidak dapat mencari barang alternatif. Yang kelima itu monopoli by law, yang mana monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting di negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Monopoli by nature, memang monopoli yang lahir tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, monopoli by license, izin penggunaan HKI, hak atas kekayaan intelektual. Bisa dilihat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan juga dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 99
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha yang kecil. Dan yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Sekian dari saya, kekurangan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.